pembelajaran tentunya mulai dari kelas rabuan, kelas belajar bersama seperti malam hari ini yang kami dari IHC sangat mengapresiasi giat Bapak Ibu semuanya untuk belajar bersama. Yang spesial malam ini Bapak Ibu semuanya kita akan belajar bersama tentang Theta Healing yang akan langsung disampaikan oleh masternya, yaitu Master Yusdi Lastutianto. Tapi sebelum kita ke kelasnya, Bapak Ibu semuanya mungkin perlu dipersiapkan kelengkapan Zoom-nya ataupun hal-hal yang perlu dipersiapkan sehingga nanti pada saat pembelajaran dimulai kita sama-sama dapat menyimak materi secara maksimal. Dan tentunya sebelum itu bisa ditulis di kolom chat Bapak Ibu semuanya mungkin nama dan kota asalnya dari mana saja sehingga nanti pada saat kita diskusi kita bisa sama-sama langsung saling mengenali. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelum kita memulai kelasnya marilah kita sama-sama buka kelas pada malam hari ini dengan sama-sama melafalkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja untuk kelas belajar bersama terkait dengan Theta Healing yang akan disampaikan oleh Master Yusdi Lastutianto. Kepada beliau dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Umam pembukaannya. Terima kasih Bapak dan Ibu, mohon izin karena memang terminologi di IHC itu pakai kata master gitu. Sebetulnya saya agak sungkan dengan istilah itu, tapi nyaman-nyaman aja kita akan memanfaatkan itu sebagai bahasa persahabatan gitu. Terima kasih Mas Umam sebelumnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan, salam sehat. Bapak dan Ibu, terima kasih izinkan saya malam ini untuk berbagi, bercerita tentunya, dan sharing knowledge sama sharing best practice terkait pemanfaatan hipnosis. Tapi saya mau disclaimer dulu bahwa nanti apa yang di-share itu lagi-lagi bukan menunjukkan saya pintar, bukan menunjukkan saya lebih tahu, bukan, hanya menunjukkan rasa penasaran saya gitu. Akhirnya rasa penasaran saya menemukan banyak temuan-temuan di lapangan terkait hipnosis gitu ya. Tadi sudah dibuka dengan nafas basmalah gitu ya. Nah, ini terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah hadir. Jadi di kesempatan malam ini saya senang sekali Bapak dan Ibu dari IHC yang mau belajar setelah minggu lalu kita melakukan preview untuk kelas NLP offline, dan rupanya kelas NLP offline belum bisa dijalankan karena satu dan beberapa hal. Dan malam ini saya akan melakukan preview terkait kelas Advanced Theta Healing. Apa tuh Theta Healing? Ya, kita sudah tahu lah, kata kuncinya Theta. Itu kan kalau ngomongin Theta, ya berarti ngomongin kondisi hipnotik. Kalau ngomongin healing, berarti ngomongin penyembuhan. Lalu kenapa namanya Advanced? Ya, karena di sini saduran-saduran dari beberapa ilmu pengetahuan yang pernah saya pelajari tentunya dan saya praktekkan. Oke, baik. Langsung kaget itu di spotlight kan. Ini mungkin nih, saya izin share screen ya. Oke, baik. Nah, ini kelas ini memang apa ya, dibuat untuk tema-tema terapeutik gitu kan. Kalau di kelas L1 lebih banyak pemanfaatan hipnosis untuk pemberian sugesti, lalu di L2 lebih banyak tentang penyembuhan, lalu tema-tema bagaimana akhirnya bisa berrekonsiliasi. Nah, dalam prosesnya ternyata di beberapa alumni IHC itu masih kesulitan untuk menyusun skrip sugesti. Meskipun sebenarnya sugesti bisa mengalir begitu saja. Lalu seiring berjalan waktu, banyak alumni IHC yang bertanya kepada saya, "Mas, itu magnetism, mesmerism bagaimana?" Oh, oke. Kayaknya menarik nih, tapi memang di IHC sudah sepakat bahwa kita beraliran Western. Jadi ya udah saya bedah tentang apa tuh magnetism, mesmerism. Tapi sebelum saya membedah, dulu tahun 2013, Bapak dan Ibu. Tahun 2013 itu saya awal pertama kali mempelajari hipnosis. Awal pertama kali mempelajari hipnosis. Terbukti bahwa penuntut umum telah keliru menyampaikan ada setengah jam Ini ada suara. Mohon izin Bapak.
Membacakan nota keberatan sampai Oh, ini lagi berita Sambo ya. Di jalanan nggak usah WA dulu ini. sampai. Oke. Oke. Maaf nih kalau saya agak sensitif, jadi agak terganggu kalau ada suara gitu. Nah, tahun 2013 saya pertama kali mempelajari hipnosis. Pertama kali belajar hipnosis. Lalu masih dakdikduk, shock induction, rapid induction, itu kan, ya main-main itulah. Lalu di masa itu banyak bertebaran workshop-workshop yang bertemakan magnetism, mesmerism, banyak sekali gitu. Dan lumayan harganya bisa fantastis, 8 juta. Yang saya pikir, ini apa sih yang bisa, kenapa ada orang digoyang-goyang tangannya terus tidur, keplok gitu kan, kelepek. Dua ada lagi mata medusa, banyak mas. Jadi maksudnya, wih ini udah gitu mahal-mahal gitu kan, apa ini? Sampai satu ketika akhirnya saya praktek-praktek gitu kan. Kan dulu kita sepakat ya, di hipnosis itu praktek kalau mau cepet, cari yang kita punya otoritas. Kan ada 2 model ya, ada model yang permisif, ada yang otoriter. Tentu kalau yang masih belum punya mental, saya modelnya permisif. Lalu satu ketika saya pernah buka kelas, satu kelas. Jadi saya mencari tahu dulu nih. Saya buka kelas, namanya mata medusa. Wih, apa nih mata medusa? Saya nggak belajar sama orangnya gitu, tapi saya modeling. Oh, begini tahapannya gitu kan. Dan saya nggak pakai apa-apa. Jadi ada induksi namanya mata medusa, gitu kan. Mata medusa. Luar biasa gitu kan. Saya nggak pernah belajar dari orang tersebut. Lalu saya ikuti caranya orang ini. Oh, begini caranya, saya tatap wajahnya di atas tinggi gitu, saya pegang jarinya, saya pencet. Tepek. Wah, jago gitu kan. Kok bisa gitu kan? Saya cari tahu kok bisa begini gitu. Ada apa gitu kan. Lalu satu ketika saya pernah buka kelas lagi hipnosis, itu saya ngajar di Banten gitu kan. Di Banten, ngajar di Banten yang apa ya? Yang notabene pesertanya pesertanya cepat menerima dengan baik gitu kan informasi, dan saya punya otoritas di situ. Saya nggak pernah belajar magnetism mesmerism gitu loh. Orangnya saya suruh diem gitu kan. Lalu ada beberapa kalimat yang saya framing gitu kan. Saya framing sama si subjek itu. Oke. Terus tangan saya begini-begini. Goyang-goyang begini-begini. Jatuh dia. Jeblok gitu kan. Masuk ke trance. Wah, saya bingung lagi tuh. Ih, kenapa nih 2 kali percobaan yang saya nggak tahu rahasianya apa gitu loh kan. Terus kok bisa seperti ini? Tapi memang efeknya penyembuhan. Orang itu merasa seger, orang itu merasa sehat dan segala macamnya. Segeran Pak, seger. Oh, takjub gitu kan saya, ini apa nih sebenarnya yang terjadi gitu. Lalu satu ketika lagi saya buka kelas, jadi nggak di hotel Mas Imam. Dulu masih 2013 masih ini Mas, numpang-numpang ke sekolah, kafe-kafe gitu kan. Jadi nggak ada organisasi. Saya menggunakan teknik yang sama. Jadi saya bilang, oke, kalau yang pertama berhadapan gitu kan. Ini yang kedua dia membelakangi si subjek membelakangi saya, terus saya bilang gini, kamu rasakan energi saya ya. Rasakan energi saya. Kalau kamu merasa energi saya, kamu jatuhkan tubuh ke belakang dan saya menangkap kamu. Hanya itu sugesti saya. Tiba-tiba dia goyang-goyang. Wis. Ya saya teatrikal begini-begini. Memang jatuh dia. Oh, oke. Lalu saya cari tahu gitu. Kenapa ada orang yang akhirnya buka kelas magnetism itu mahal-mahal gitu kan. Ada satu kata kunci, framing sama pengkondisian. Lalu bagaimana orang yang nggak pernah merasakan dan dikondisikan? Tadi, ada informasi yang sifatnya persepsi. Bagaimana nanti? Oke. Lalu sepanjang perjalanan saya mempelajari hipnosis gitu kan, akhirnya saya belajar beberapa hal, psikoanalisa, saya memperdalam si Freud, lalu ada Abe Faria, apa sih temuan-temuan mereka, sampai akhirnya saya beli buku-bukunya Mesmer gitu kan, termasuk tesisnya James Braid itu. Oh, ternyata ada kata-kata kunci dan memang efeknya bagus. Jadi buat teman-teman di IHC yang kesulitan menyusun sugesti gitu kan, memang tema ini cocok, cepet. Apalagi jika kalau framingnya jago. Karena gini, saya mempelajari gini, magnetisme atau animal magnetism itu adalah salah satu cikal bakal dari solution focus therapy. Terapi yang berfokus pada solusi. Karena apa? Orang ketika datang ke Franz Anton Mesmer, mereka ingin sembuh. Sama ketika orang datang ke Ponari, pengen sembuh.
Lalu dalam konteks magnetism ini atau mesmer ini, nggak banyak cerita yang disampaikan. Nggak banyak masalah-masalah yang disampaikan. Akhirnya saya berpikir, oh ini bagus nih tema ini gitu, karena di luar juga banyak gitu orang akhirnya mengembangkan. Ya, saya tambah-tambahkan gitu. Memang dulu teknologi ilmu pengetahuan zaman Frank Anton Mesmer belum ada kenal konsep vibrasi, energi gitu kan. Oke, kita lanjut. Jadi sepanjang perjalanan saya akhirnya menemukan gitu kan, oh ternyata ada kata-kata kunci yang memang menarik. Akhirnya sekarang saya diberikan kesempatan lagi kuliah psikologi. Ada satu mata kuliah yang menarik, namanya biopsikologi dan neuropsikologi. Dua mata kuliah ini akhirnya membuka mata saya gitu. Selain tadi pada akhirnya apa sih ya apa sih rahasia yang muncul. Nah, kita ke James Braid ya. Ini nggak apa cerita Bapak dan Ibu ya. Mohon maaf kalau saya banyak cerita sebelum masuk ke materi. Jadi ada tokoh namanya James Braid. James Braid adalah orang yang pertama kali menemukan konsep hipnosis, ya, hipnosis, kondisi fokus. 100 tahun setelah kematiannya Frank Anton Mesmer, ada salah seorang pengembang namanya La Fontaine. La Fontaine itu seorang performance dari Paris yang dia berkeliling-keliling di wilayah Eropa untuk mengenalkan konsep magnetism. Satu ketika La Fontaine ini datang ke tempatnya James Braid. James Braid itu dokter gitu kan. Dia udah mendengar konsep-konsep mesmerism, sudah tahu gitu. Nah, ketika La Fontaine datang, dia melakukan pertunjukan katalepsi. Dilihat sama James Braid. Oh, orang diberikan gerakan-gerakan halus, tiba-tiba tangannya kaku dan bengong. Namanya fascination atau terkesima, mesmer. Maka Indonesia tadi terpukau gitu kan. Jadi orang terpukau, diam, bengong gitu kan, langsung masuk kondisi trance. Nah, diteliti sama James Braid, kenapa nih ada orang diberikan kalimat-kalimat masuk ke dalam kondisi trance. Yang seperti sebelumnya kita ketahui dulu muridnya Mesmer namanya Pushger, dia bikin namanya artificial somnambulism, itu jauh sebelum James Braid. Tapi ada fenomena itu, kondisi seperti tertidur. Nah, akhirnya James menantang si La Fontaine ini untuk kembali mempertunjukkan memberikan pertunjukan tentang si fenomena magnetism dan fascination ini. Diperhatikan kenapa si La Fontaine ini cuman berhasil sama asistennya membuat kondisi mesmeriknya, terpukaunya ini cuman asisten. Lalu James Braid pinter, dia memodel, dia melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan sama La Fontaine. Di situ muncul istilah namanya rapo. Pertama kali keakraban. Jadi keberhasilan La Fontaine melakukan magnetism atau menghipnosis lah, kita bisa menggunakan istilah hipnosis ya, membawa si subjeknya terpukau karena ada keakraban. Di situ dikenal dalam hipnosis istilahnya apa? Rapo. Jadi kalau sudah akrab akan terjadi fenomena hipnotik tadi. Lalu James Braid melakukan penelitian. Dia meminta beberapa orang untuk datang ke tempat, karena dia dokter gitu kan. Dia minta beberapa orang jadi subjek penelitiannya dia. Jadi orang-orang itu sama ini Pak Sudarmanto mau bertanya kah? Raising hand? Oh, belum. Oke. Jadi James Braid melakukan penelitian sama fenomenanya. Si orang-orang disuruh dari satu titik, eye fixation, lalu bengong, lama-lama diteliti, bengong, tidur. Kondisinya nggak tidur, tapi kondisinya yang fokus dalam sampai akhirnya masuk ke dalam kondisi theta tadi. Akhirnya kata James, wah ini kondisinya sama seperti kondisi dewa tidur ya, hipnos. Makanya dulu awalnya adalah ilmu neurohipnologi. Tapi lalu terkenalah temuannya si James Braid itu, orang menerima dengan konsep neurohipnologi. Tapi kata James, wah bisa salah arti nih gitu kan. Lalu dia mencoba berubah dengan konsep monodeism, kondisi fokus yang sangat dalam, lalu membuat orang masuk ke dalam dunia dalam dirinya. Tapi orang sudah cukup mengenal neurohipnologi, akhirnya mereka berangkat dengan itu. Nah, temuan atau rahasianya dari James Braid ini adalah namanya rapo. Itu yang saya temukan, oh ternyata kalau saya sudah akrab dengan seseorang, sudah ada keterhubungan dengan seseorang,
bentuk sugesti apapun bisa diterima selama orang itu percaya. Makanya ada satu tokoh di Amerika yang ketika ilmu Mesmer datang, dia bilang seperti ini, bikin buku namanya Credibility gitu kalau nggak salah ya. Dia bilang gini, animal magnetism, apakah ini scientific atau kepercayaan? Nah, seperti kita ketahui kan, dulu kehancurannya animal magnetism ini dari Benjamin Franklin, dia bikin penelitian lah, dan bisa dibaca bukunya. Jadi satu rahasia kalau Bapak dan Ibu ingin menghipnosis orang lain adalah namanya rapo, gitu ya. Lalu saya cari lagi, James Braid menggunakan istilah rapo. Ada tokoh yang paling sering kita gunakan teorinya siapa? Sigmund Freud. Sigmund Freud mengenalkan istilah namanya transferensi, oke, atau perpindahan nilai, atau kepercayaan, atau penggunaan jubah si orang yang dipercaya itu. Nah, transferensi sama hubungannya. Perpindahan nilai, rasa. Jadi saya misalkan kalau ketemu sama Mas Umam adalah orang yang saya percaya punya kekuatan sakti. Mas Umam adalah orang saya percaya bisa menyembuhkan diri saya. Karena saya percaya, jadi apapun yang diberikan sama Mas Umam, saya menerima. Kalau gini, contoh paling sederhana begini. Dulu waktu kita kecil gitu kan, kita punya dokter langganan. Contohnya misalkan Dokter Boy. Ini ada Dokter Boy di sini. Dokter Boy itu adalah orang yang selalu membuat saya sembuh gitu kan. Satu ketika mau ke rumah sakit, Dokter Boy nggak ada, yang diganti sama Dokter Umam. Di rumah tuh udah nggak bisa. Emang benar pas ketemu Dokter Umam, saya merasa nggak sembuh gitu. Tapi ketika saya ketemu Dokter Boy lagi sembuh. Itu namanya transferensi. Dukun namanya transferensi. Orang yang dianggap sakti yang bisa menyembuhkan kita. Ya, nah itu ditemukan sama Sigmund Freud. Lalu seiring perjalanan waktu secari lagi ada konsep di neuroscience namanya mirror neuron. Apa tuh mirror neuron? Otak kaca. Otak di mana kalau kita merasa sama dengan orang lain, kita akan menerima apapun yang diberikan, pengaruh dengan segala macamnya. Jadi kalau Bapak dan Ibu ingin menjadi seorang hipnotis handal, pahami konsep ini nih. Rapo, Rapo yang dibawa oleh James Braid, keakraban, kedekatan, makanya kalau di L1 L2 kita perlu kuat pre-talk. Yang kedua transferensi atau kita mendapatkan kepercayaan. Yang ketiga mirror neuron. Apa tuh? Menerima. Jadi otak kacanya si subjek itu menerima kita. Kalau ada orang senyum, senyum. Pendekatan hipno, psikoanalisis, dan neuroscience ini adalah kunci dalam tema-tema terapeutik. Nah, itulah temuan pertama saya ketika saya melakukan tadi tangannya goyang-goyang, orang berat. Apakah ini benar-benar energi gitu kan? Apakah ini benar-benar memang orang sudah percaya sama saya? Tadi temuan pertama adalah orang itu sudah percaya sama saya. Saya punya otoritas. Karena apa otoritas yang saya lakukan? Saya branding di Facebook tentang hipnosis. Foto-foto hipnosis. Di mindset-nya sudah tercipta. Dia bisa bantu saya. Jadi kalau Bapak dan Ibu sekarang punya sosial media, lalu memang berminat menjadi seorang healer lah ya, ingin menjadi seorang people helper, di branding tuh di sosmednya. Jangan kita punya sosmed isinya nyinyir, politik, bukan nggak boleh ya. Artinya ya kalau memang kita memutuskan diri sebagai seorang hipnotis gitu kan, otomatis nge-branding diri pun di sosial media ya tema-tema penyembuhan gitu kan. Sehingga akhirnya mindset orang-orang yang baca tulisan kita, yang baca status kita, ya tadi terframe sama kita bahwa kamu bisa bantu saya. Jadi nanti apa yang muncul? Tadi transparansi Bapak dan Ibu, orang yang dianggap punya keahlian khusus untuk membantu mereka. Itu rahasia pertama ya tentang magnetism dan mesmerism. Lalu kenapa saya namakan advanced theta healing? Nah, tadi sudah saya ulang. Theta ya seperti kita ketahui, hipnosis banyak bermain di gelombang alfa dan theta. Healing ya penyembuhan. Advance ya apa? Ya caranya lebih elegan lah ya, lebih elegan. Jadi artinya ada pengetahuan yang perlu dipahami. Itu yang pertama, tadi rapo, Bapak dan Ibu yakinkan untuk bisa menghipnosis atau melakukan terapi, konsep ini dipegang teguh. Tadi adanya rapo, adanya transferensi, sama mirror neuron. Silakan dibaca nanti gitu ya. Coba masuk, udah panjang ya pengenalannya gitu ya kan. Lalu perjalanan waktu lagi saya belajar, Milton Erickson pernah menggunakan konsep magnetism. Tapi dia nggak menyebutnya magnetism, dia menyebutnya namanya pantomime induction.
Jadi Milton Erickson pernah diundang di satu negara bagian di Meksiko kalau nggak salah. Dia diminta menjelaskan fenomena hipnosis. Tapi saat itu dia punya subjek yang nggak ngerti bahasa Inggris. Bukan. Bahasa Inggrisnya kurang fasih dan Erickson juga nggak jago ngomong bahasa Meksikonya. Lalu dia melakukan gerakan-gerakan pantomim untuk menginduksi si subjeknya. Kan kita paham konsep pantomim adalah apa? Non-verbal language. Jadi sudah digunakan oleh Erickson. Belajar lagi, kenalah saya konsep suwung. Suwung itu apa? Yang mengkosongkan pikiran. Rupanya itu yang terjadi di tema-tema mesmerism. Tadi kan saya jelaskan ya. Akar dari solution focus brief therapy itu terhubung dengan konsep pendekatannya animal magnetism. Karena apa? Orang berfokus pada solusi. Seperti kita ketahui, orang datang ke dukun pengen sembuh, orang datang ke ponari pengen sembuh, gitu ya. Lalu apa di situ framingnya tadi? Penyembuhan, penerimaan, dan segala macamnya. Yang dimana si klien nggak mau cerita banyak, pokoknya aku pengen sembuh. Caranya banyak medianya, ya. Wah, kakak. Ini Bapak dan Ibu, kamera saya terganggu gitu. Kelihatan lagi ya? Oke. Kayak Oke. green screen-nya, Mas. Udah ya? Sudah. Lalu saya minta izin sama Pak Afif, Pak, ini alumni kita, alumni IHC itu banyak yang punya minat tinggi di tema-tema non-verbal hipnosis, entah itu magnetism, mesmerism, itu banyak. Mohon izin Pak gitu untuk mengembangkannya gitu kan, karena memang di lapangan butuh gitu. Saya pernah ketemu klien gitu ya, yang 3 hari 3 malam tidurnya nggak bagus. Lalu yang di otak dia adalah dia ngeliat iklan IHC pengennya diinduksi, nggak dapet gitu kan, nggak dapet. Saya pakai coba ini mesmerism itu, tapi saya nggak minta gerak-gerakan tangan ya, ada teknik lain gitu loh kan. Saya nggak pengen tahu masalahnya dia, pokoknya kamu rasakan energi saya sebagai fasilitator untuk kesembuhan kamu. Ya saya pakai bahasa langit lah, rasakan, dapat gitu. Nggak ada sugesti yang sifatnya banyak. Jadi saya nggak capek-capek ngomong semakin dalam, semakin tidur, enggak. Tiba-tiba dia masuk ke kondisi theta. Ada kata-kata kuncinya. Framingnya harus kuat. Nah ini saya Bapak dan Ibu mungkin yang belum mengenal saya izin perkenalan dulu. Sama saya Yusila Sutianto. Saat ini dipercaya sebagai trainer di IHC. Dulu juga pernah belajar di beberapa lembaga pemberdayaan diri. Saya praktisi resource therapy. Apa tuh resource therapy? Praktisi berbasis ego state therapy yang dikembangkan oleh Gordon Emerson. Ini internasional di Australia. Jadi ini menarik gitu kan, kalau ngomongin ego state Bapak Ibu sudah belajar L2, nah resource therapy ini lebih banyak lagi gitu. Di sini juga ada tema-tema sisi gelap, ada tema-tema parts banyak, tapi resource therapy lebih berkembang lagi. Di Australia silakan nanti kalau mau ngobrol soal resource therapy. Saya belajar hipnoanalisis, hipnodrama, logoterapis, ini beberapa peminatan saya, Ericksonian, clean dan brief coaching. Dulu saya pernah belajar psikoterapis di Biro Psikologi Paradigma. Ini di ICT USA, mikroekspresi. Nanti Bapak dan Ibu yang berminat untuk fokus gitu kan, untuk punya sertifikat berlambang Garuda di bawah BNSP, PKHI punya lembaga sertifikasi kompetensi itu di bawah Kemnaker. Nanti Bapak dan Ibu yang ingin mengambil sertifikat juru hipnotis dan hipnoterapis, monggo ketika TUK IHC nanti membuka kelas langsung ikut saja, kita bisa berinteraksi nanti. Saya di DPP PKHI, organisasi dari hipnosis, trainer di BNSP sama trainer di asesor LSP asesor di LSP KHI gitu. Jadi kalau ngomongin hipnosis ya saya bisa agak serius gitu, karena memang ini dunia saya dan saya menikmati gitu, walaupun sehari-hari saya sebagai pendidik Bapak dan Ibu, sebagai pendidik saya mengajar di BINUS, saya sebut aja namanya, saya ngajar di BINUS. Lalu Sabtu Minggu saya hipnoterapi, kadang-kadang dipercaya juga untuk jadi trainer di IHC. Jadi kalau ngobrolin hipnosis, saya sangat terbuka gitu. Oke, kita lanjut ya, ini perkenalan saya. Ini nomor saya dan di bawah nomor STPT, yang perlu saya jelaskan. Nanti Bapak dan Ibu yang sudah mengambil L2 lalu ingin memproses STPT, silakan menghubungi Mas Umam.
Oke, nah kenapa sih membuka kelas ini? Tadi ya capacity building. Seperti kita ketahui gitu kan, hipnosis itu berkembang terus gitu kan. Jadi berbagi pengetahuan dan pengalaman, ya tentu membangun komunitas belajar, sama saya memahami nih banyak peminat materi terapi berbasis energi gitu. Jadi ya siapa tahu ini bisa melengkapi Bapak dan Ibu pada akhirnya nanti gitu ya. Nah, tadi sudah banyak cerita saya, tapi saya ingin memulai malam ini di quotes yang dibuat oleh Einstein, everything is energy. Apapun energi. Kalau kita belajar vibrasi ada namanya kuanta. Ya, salah satu lapisan energi yang paling terkecil yang menjadi bahan baku semesta ini namanya kuanta. Jadi dia ngomongin energi. Jadi energi bisa hadir di mana aja, dari tatapan itu energi, dari kata-kata energi, dan energi itu akan berbeda arti dengan disiplin ilmu yang menelaahnya. Misalkan di scientific itu beda, di spiritual itu beda, di shamanism itu beda. Jadi tidak ada istilah yang definitif terkait energi. Pasti masing-masing punya cara sendiri untuk memandang apa itu energi gitu loh kan. Di vibrasi pun tadi ada energi, bahkan kalau kita belajar vibrasi kita berhubungan dengan apa? Pola pikir. Lalu nanti pola pikir akan menjadi bentuk kuanta ke semesta, semesta nanti akan menangkapnya ketika berhubungan sama law of attraction lah. Jadi ya menurut saya tidak ada istilah yang definitif tentang energi itu. Lalu kata Deepak Chopra, kehidupan Anda adalah refleksi energi yang Anda miliki, kan? Ada life force. Kalau di Western dia nggak menggunakan istilah energi tapi life force. Jadi kekuatan-kekuatan dari semesta yang mempengaruhi hidup kita. Jadi seperti kita ketahui, energi di sekitar kita ada. Kenapa terapi ini berbasis energi? Ya tetap ada sesuatu yang disampaikan. Oke, lalu saya ingin menggunakan quotes yang kedua. Tema dari kelas nanti yang akan diselenggarakan hari Sabtu itu offline adalah psikoterapi tentunya, berfokus pada penyembuhan dan solusi gitu ya. Yang ini ditemukan oleh Jordan B. Peterson. Bapak dan Ibu silakan cari di Google siapa tuh Jordan B. Peterson. Dia salah seorang profesor ya di psikologi klinis. Dia bilang psikoterapi itu dialog proses. Meskipun kita menggunakan istilah non-verbal hipnosis, kita menggunakan istilah energi, tetap ada dialognya, ada kesepakatan atau subconscious agreement, kesepakatan yang ada di pikiran bawah sadar. Oke, kamu terapi, saya klien. Ketika seseorang sudah memahami posisinya klien, berarti apa tadi? Tema-tema transferensi sudah tersampaikan sama si terapisnya. Nah, ini dari sebuah buku yang kedua, quotes kedua dari muridnya Milton Erickson, namanya Ernest L. Rossi. Jadi dia bikin buku namanya biopsikologi lah. Biopsikologi, dia bilang kayak gini. Facilitating our natural mind brain gene dialogue is the essence of psychotherapy. Jadi memfasilitasi komunikasi antara pikiran, otak, dan sel-sel itu adalah esensi dari psikoterapi. Ya, dia juga ngomongin hipnosis. Jadi Ernest Rossi ini muridnya langsung Milton Erickson. Dia sempat bahas juga tentang pantomime induction. Nah, karena kita sekarang temanya psikoterapi, berarti kan yang kita hadapi adalah orang-orang yang punya masalah. Kalau kita belajar di L2, bahkan ada konflik internal pun masalah. Kan setiap hari seperti ini, stres. Udah gitu intensitas stresnya apa? Pekerjaan, hubungan yang memicu. Seperti kita ketahui, ada eustress, ada distress. Ada stres yang memang dibutuhkan, atau stres yang memunculkan problem tertentu agar kita tumbuh, akhirnya bisa coping skill bagus, tapi ada stres yang berkepanjangan, itu nggak sehat. Nah, tema-tema terapeutik berbasis theta healing ini ya tadi, bagaimana orang pada akhirnya bisa mengatasi stresnya tanpa perlu mengacak-acak permasalahannya, karena kita akan fokus kepada solusi dengan membawa seseorang masuk ke dalam kondisi relax atau theta state. Ya. Lalu apakah orang membutuhkan tema-tema ini? Membutuhkan juga, ada juga. Karena apa? Di lapangan nanti nggak semua orang mau ditanya-tanya. Kalau Bapak dan Ibu mau menggunakan konsep yang benar-benar ngobrol, chatting gitu, Bapak dan Ibu bisa belajar brief.
brief terapi, orang dibawa kemana-mana. Tapi kalau Bapak dan Ibu juga enggan, bicara banyak, gali-gali, ini bisa jadi salah satu pilihan atau pelengkap. Gitu kan? Bagaimana pada akhirnya kita membawa orang masuk ke dalam kondisi yang mereka butuhkan. Gitu ya. Oke, nah ini dia. Nah, apa sih? Apakah masalah dan penyakit muncul karena apa? Karena kurang pinter, kurang cerdas, kurang sabar, kurang tekun, kurang seimbang, kurang sadar, atau kurang hening. Jangan-jangan memang pengelolaan folder-folder di pikiran kita nggak tersusun. Akhirnya acak-acak gitu kan, acak-acak stres, kurang tidur. Jadi bisa jadi memang kita kurang rileks atau kurang menyadari sebuah kondisi, kurang seimbang sama pola makan, kurang tekun. Kita nggak pernah ketahuin karena manusia itu misterius gitu ya. Jadi apakah masalah muncul karena hal ini? Bisa jadi enggak. Tapi tema-tema yang sering kita dapatkan dalam hipnosis adalah bagaimana tidak terkontrolnya proses kognitif kita. Nah ini karena Theta Healing ini berbicara juga masalah-masalah emosional. Sebentar. Ada suaranya nggak nih? Ada suaranya nggak? Nggak ada, Mas. Oke, aku tak share ya. Ini ada salah satu tokoh lah ya yang dia nge-branding dirinya dengan pendekatan berbasis energi, dan ini cukup terkenal di Pak Chopra gitu. Emotional trauma is the beginning of disease and goes back to very early childhood memories. Can we correct that? Yes, we can correct that. First of all, by becoming a witness to our own thoughts and feelings, emotions, perceptions. Not trying to be positive, which is exasperating, but by learning how to witness your inner world. Sensations, images, feelings, thoughts. Then asking yourself, why do you hold the beliefs that you do? You know, all these limiting beliefs, which are thoughts that were programmed into your consciousness before you learn to think for yourself. It's a kind of hypnosis of social conditioning, but you're independent of them. So you can kind of go to a deeper part of yourself, which is a field of pure potentiality, infinite possibilities, infinite creativity, love, joy, compassion, peace, equanimity. Oke, itu tadi gambaran dari siapa? Deepak Chopra gitu kan, bahwa masalah-masalah emosional trauma itu bisa sangat berpengaruh dengan kita ke dewasa. Jadi bagaimana kita menyembuhkan diri kita ya tadi, masuk ke inner world, masuk ke dunia ke dalam kita. Kan gini, hipnosis itu ada 4 fenomena yang sering muncul. Pertama adalah how to, bagaimana kita membuat seseorang terkondisikan. Yang kedua adalah proses keterhubungannya tadi, rapport, transferensi yang nggak tampak. Yang ketiga, proses penerimaan ide. Kan kita ketahui ya, hipnosis adalah diterimanya ide tanpa dikritisi. Lalu yang keempat adalah inner world, orang berkomunikasi dengan dunia di dalam dirinya. Tadi dia sempat menyinggung hipnosis itu kan. Nah, berarti ketika seseorang diinduksi masuk ke dalam kondisi theta, ada restrukturisasi ide. Sekali lagi, ada restrukturisasi ide. Yang setiap orang punya kapasitas itu. Makanya kalau Bapak Ibu belajar NLP, ada satu presuposisi menyatakan seperti ini. Setiap orang punya sumber daya gitu kan untuk mencapai tujuannya. Dengan memanfaatkan istilah itu, kita bisa membawa orang, memandu orang, membimbing orang masuk ke dalam kondisi deep trance, tentu diawali dengan kalimat-kalimat membingkai atau framing. Sehingga dia berinteraksi dengan pikiran bawah sadarnya. Terjadi apa tadi? Penyembuhan. Lagi-lagi tema-temanya kognisi. Nah, menariknya adalah bahwa kenapa saya coba angkat mesmer itu kan, magnetism, karena itu yang lagi itu yang diminati. Kenapa? Karena nggak semua orang piawai dalam berkomunikasi. Karena nggak semua orang piawai untuk menceritakan atau mengartikulasikan permasalahannya. Makanya Advanced Theta Healing ini bisa jadi pilihan. Apalagi kalau Bapak dan Ibu main di daerah gitu.
Nah, ketertarikan saya dengan Mesmer ini tadi berujung pada ingin buka kelas ini. Pengennya sih offline. Kenapa offline? Akhirnya saya pun bisa riset, gitu kan, seberapa efektif temuan-temuan yang saya dapatkan. Dan kalau offline bisa, nanti kita coba latihan. Tadi kan gini ya, jelas ya kata Deepak Chopra. Ketika seseorang mau sembuh, dia harus apa? Masuk ke dunia di dalam dirinya. Berkomunikasi, berinteraksi, berrekonsiliasi, yang itu tentu sebenarnya bisa dilakukan sama sendiri. Tapi ketika ada orang yang memandu, di situ ada satu rahasia lagi yang namanya penguatan ego atau ego strengthening. Oh, aku ada yang bantu nih. Karena kadang-kadang orang memang butuh support dari luar. Oke, nah kan kita tahu ya, emosi itu kan energi, motion, energi yang tertambat di tubuh kita. Itu energi, emotion itu energi, motion yang ada di tubuh kita, bergerak gitu kan. Kalau kita memang punya luka batin, itu bentuknya energi tertahan di mana? Anger, fear, disgust. Coba deh, sekarang Bapak dan Ibu kita latihan. Latihannya begini. Coba kita coba pakai tema-tema yang nggak menyenangkan ya, nggak menyenangkan. Meskipun mohon izin kalau ada bereaksi di sini. Coba sekarang saya nggak kelihatan nih. Bapak dan Ibu, coba ingat sebuah pengalaman yang nggak menyenangkan. Jangan yang serius-serius ya. Yang tadi aja hari ini, misalkan saya pesan kopi pahit, pesan kopi manis tiba-tiba pahit. Tadi saya pesan kopi manis tiba-tiba kemanisan gitu loh. Ingat kembali ke momen itu, lalu rasakan di tubuh. Rasakan di tubuh. Kembali ke momen itu, bayangkan kembali dan rasakan kembali momen yang nggak nyaman itu, lalu bagian yang nggak nyaman di tubuh itu disentuh. Misalkan, di sini, pegang bagian itu, lalu katakan, aku terima apapun yang terjadi, aku memaafkan siapapun yang terlibat dalam hal ini, dan aku ingin menetralisir apapun yang terjadi. Ketika Bapak dan Ibu membayangkan pengalaman nggak nyaman itu, katakan 3 hal tadi, aku menerima, aku memaafkan, dan aku menetralisirnya. Lalu dibayangkan Bapak dan Ibu, bayangkan pengalaman tadi berlalu begitu saja. Tarik nafas, buang, siap ya. Temanya nggak usah yang serius-serius ya, tapi gunakan kalimat afirmatif tadi. Menerima, memaafkan, dan menetralisasi. Siap ya. Katakan hal itu, bayangkan dulu pengalaman nggak nyaman. Cari sensasi di mana di tubuhnya. Lalu sentuh dengan kalimat tadi. Tarik nafas. Buang nafas, bebaskan diri Anda, lepaskan dari belenggu-belenggu tidak nyaman itu, freedom ya. Bebaskan diri Anda. Saya ulangi kata-katanya tadi. Saya menerima apapun yang terjadi itu. Saya memaafkan orang yang menyebabkan itu terjadi. Saya ingin menetralisasi apa yang telah terjadi. Lalu yang terakhir adalah tadi, saya membebaskan diri saya dari perasaan tidak nyaman. Saya membuat diri saya untuk memilih menjadi nyaman dari situasi. Tarik nafas, buang nafas. Lakukan seperti itu 10 kali, tarik nafas, buang nafas, sampai tingkat sensitif Anda terhadap pengalaman yang nggak menyenangkan itu berkurang. Itu bisa dipraktekkan gitu ya. Ada yang mau testimoni dengan teknik sederhana barusan? Kalau nggak ada lanjut. Lanjut ya. Itu teknik sederhana bagaimana kita masuk ke inner world-nya kita, masuk ke dunianya kita. Tadi afirmasi, lagi-lagi ada autosugesti. Dalam tema-tema mesmerism, magnetism, di situ ada autosugesti. Yang dimana subjek sudah menciptakan dalam pikirannya dari awal mau ketemu orang yang mau menghipnosis dirinya. Lalu kehadiran kita sebagai ego strengthening. Bentuk induksinya, bentuknya gini. Kalau saya misalkan satu ketika sakit, ketika saya sudah berniat ke dokter, itu sudah ada niatan untuk sembuh. Ada proses perubahan secara fisiologis. Ketemu dokter, berhadapan, berkomunikasi, dialog, cerita, curhat, dikasih obat, sembuh. Sama ketika orang mau datang ke seorang hipnoterapis dengan pendekatan apapun, di otaknya adalah aku ingin sembuh, tapi dia belum tahu caranya. Bagi Bapak dan Ibu yang memang suka linguistik gitu kan, bisa pakai brief atau bisa pakai pendekatan L2. Tapi buat Bapak dan Ibu yang memang nggak suka komunikasi banyak,
lalu memang nggak suka banyak-banyak skrip gitu, mendingan orang masuk ke dalam kondisi rileks, ya kita kasih sugesti, bisa pakai pendekatan cakra, bisa pakai pendekatan force and power, tapi ada linguistiknya yang disampaikan. Oke, saya pernah kopdar di Jakarta gitu kan sama beberapa teman, saya susun 12 tahapan Advanced Theta Healing gitu, gratis tuh waktu itu. Oh, ternyata ada tambahan-tambahannya. Oke, itu ya. Jadi tema-tema kan kita tahu ya, konsep dari animal magnetism itu adalah tubuh kita mengandung cairan. Oke, ketika tubuh kita cairannya nggak stabil, otomatis butuh energi lain untuk menstabilkannya. Dulu pendekatannya Mesmer adalah magnet. Magnet sebagai energi yang bisa merangsang cairan yang apa yang nggak sesuai jalurnya itu untuk sembuh gitu kan. Nah, seperti kita ketahui ya, dulu Mesmer itu Dengan punya klien itu bukan kayak kita ya 1, 2, bukan. ya kan berikan bekal. Setiap hari itu Mesmer menghadapi klien itu bisa ribuan. Lalu Mesmer dengan ide kreativitasnya dia bikin namanya ember buckwheat gitu kan. Saya lupa, saya kurang paham bahasa Inggrisnya, bahasa Perancisnya. Jadi dia buat sebuah ember besar, ukurannya besar. Di ember itu dikasih besi-besi, oke. Di bawahnya ember itu ada cairan mengandung magnet. Nah, karena dia nggak mau capek gitu kan, jadi Mesmer minta klien-kliennya itu apa, pegang besi-besi itu. Besi bisa dicari nanti videonya, ada buckwheat gitu, pegang besi-besi itu. Lalu Mesmer main theatrical. Feel my energy. Klien yang di otaknya pengen sembuh, terjadi apa? Abreaksi. Wah, ngomong meracau, wah, teriak-teriak. Meracau, rilis dong energi yang tertahan di dalam tubuhnya itu kelepas. Ya kita pakai bahasa namanya katarsis, yang sifatnya abreaksif. Capek memang mereka tapi sembuh. Dan Mesmer nggak kasih sugesti dengan penggunaan magnet. Lalu itu berkembang sampai akhirnya tadi saya bilang Benjamin Franklin meneliti fenomena itu yang mengatakan itu adalah kepercayaan dan imajinasi. Ya, saya bisa jelaskan nanti, tapi itu panjang lagi. Oke, kembali ke sini, berarti emotional trauma itu adalah sebuah energi yang tertambat di tubuh. Kalau dalam perjalanan hidup kita energi itu nggak dilepasin, dia akan berkontribusi aktif ya terhadap pemikiran kita. Jadi nilai-nilai, pengalaman, makna, insight, persepsi yang tertambat di benak kepala kita menjadi namanya fixed idea. Ide yang fix, begitu akan menjadi sebuah keyakinan. Ketika Bapak dan Ibu meyakini hipnosis adalah tidur, sampai kapanpun itu adalah tidur. Jadi fixed ideas itu adalah nilai-nilai, makna yang lahir dari proses berpikir, atau informasi atau pengalaman yang menjadi keyakinan dalam diri kita. Karena ketika orang sudah meyakini sesuatu, gitu loh kan, otomatis itu akan berpengaruh pada perilakunya. Sama ketika ada pengalaman-pengalaman traumatik yang bilang, aku ini nggak bisa apa-apa, aku ini bodoh, aku sakit hati. Ketika dia menempel dalam tubuh kita, di jiwa kita, akan jadi energi. Ya efeknya apa ya? Tadi berpengaruh ke tubuh. Kan kita ketahui ya, mind and body is one system. Jadi dunia saling berhubungan lah. Rasa malu, cemburu, itu kan semua adalah energi gitu kan. Yang life force itu akan di dalam ada tubuh kita. Nah, lalu perjalanan saya ketemu lagi nih, kok bisa gitu orang tangannya digini-giniin tidur gitu kan? Apakah ini benar-benar energi gitu kan? Ataukah apa? Gitu kan? Jadi ini prosesnya mind and body communication. Yang pertama ada perception, ada sensasi. Sensasi yang itu berhubungan sama proses apa? Kognitif, proses berpikir. Sensasi itu kan banyak, dari apa yang dia lihat, dari apa yang dia rasakan, dari apa yang dia dengar, semua menjadi persepsi. Ketika persepsi sudah diterima oleh pikiran kita, akan menjadi emosi, entah bahagia, happy. Ketika ada emosi, ke imagery, bayangan-bayangan, film-film di pikiran. Ketika sudah jadi imagery, jadi awareness, sebuah kesadaran berpikir. Ketika sudah menjadi kesadaran berpikir, masuk ke identitas, aktualisasi prosesnya menjadi bagian dalam diri kita. Sama behavior. Jadi saya mempelajari gini, ketika ada orang diinduksi dengan gerakan-gerakan nonverbal,
tetap itu adalah bagian dari pembentukan pola pikir, kognisi. Ada persepsi. Apalagi kalau orang itu dari rumah sudah tahu nih, kalau misalkan kita ngomongin hipnosis, berarti orang akan dipandu masuk ke dalam kondisi tidur atau rileks. Tinggal nanti bagaimana edukasi dari si penghipnosisnya. Tapi bagian ini nggak bisa dipisahkan. Ada sensasi, ada emosi, ada imagery, ada awareness, ada identity. Oh, aku banget, sampai ke behavior. Proses inilah yang akhirnya ditemukan sama El Rossi tentang fenomena pantomim induction yang diciptakan oleh yang dilakukan oleh Erikson, yang dilakukan oleh Mesmer gitu ya. Nah, akhirnya apa? Behaviornya orang masuk ke dalam kondisi rileks. Nah, ini adalah bagian yang tadi saya tawarkan. Jadi ada mind, body, and cell. Tadi kan sudah dimulai dengan quotes ya. Jadi psikoterapi adalah proses memfasilitasi komunikasi antar sel. Ya, kan ujung-ujungnya apa sih orang kalau masuk ke dalam kondisi rileks? Ya tadi kan memunculkan hormon-hormon bahagia, hormon istirahat, hormon melatonin, hormon serotonin, hormon endorfin. Dimulai dari mana? Dari proses kognisinya dulu. Dari kognisi, persepsi masuk ke otak. Otak menerima pesan, menerima, masuk ke tubuh. Tubuh kemana tadi? Tubuh ke bahasanya? Ke kelenjar-kelenjar gitu kan. Sorry, mohon maaf nih kalau ada Pak Dokter dan Ibu Dokter, ada kelenjar-kelenjar yang memproduksi hormon kebahagiaan. Kan ujung-ujungnya gitu. Yang artinya apa? Sel-sel ini tidak akan teraktivasi jika tidak ada ide. Sel-sel ini tidak akan berhubungan jika tidak ada informasi yang diproses dari otak tadi. Nah, saat zamannya Mesmer, gerakan-gerakan seperti ini, magnet adalah ide. Ide yang disampaikan. Ya. Saat Bapak Dewi mengatakan adanya energi, itu adalah ide. Tapi lagi-lagi, kalau kita ngomong sama orang yang memang berbasisnya energi, tentu pandangannya berbeda. Sampai akhirnya saya ketemu dengan satu tokoh namanya Dr. L. Hawkins. Dia buat penelitian tentang spiritual energy, ada force and power energy, bisa dicari. Jadi dia berbicara bahwa, saya nggak share di sini, ada energi force, ada energi power. Energi force itu tentang energi-energi lemah yang dia melakukan penelitian dengan beberapa alat gitu kan. Oh, ternyata kalau orang energinya lemah di bawah, kalau di atas adalah apa? Dengan memframing tema-tema life force and power itu bisa memandu orang untuk masuk ke dalam kondisi trance. Tapi lagi-lagi jembatannya adalah persepsi. Tuh, makanya tema-tema animal magnetism ini, apakah ini sebuah scientific method ataukah keyakinan? Jika memang scientific method yang sudah kita pelajari di kelas, ada persepsi, oke, ada fungsi otak yang bekerja, ada tubuh yang berdampak, sampai ada sel-sel yang memunculkan hormon-hormon tadi secara saintifik. Secara keyakinan, orang meyakini bahwa dengan masuk ke dalam kondisi ini akan sembuh. Dua hal tadi akhirnya berpengaruh. Kalau kita jago nge-framingnya, membingkainya, itu enak banget. Jadi mind, brain, body, and cell. Nah, kalau Bapak dan Ibu nanti mempelajari, apa sih manfaatnya? Ya tentu melakukan relaksasi pada tubuh, mereset pikiran, melepaskan beban mental, mengistirahatkan arus pikiran, mengakses gelombang theta, berlatih hening, ikhlas dan pasrah, merasakan energi kuantum, menginstal sugesti baru, yang semuanya ini adalah bagian dari theta healing. Nah, ya tadi disampaikan, tujuannya adalah tadi memproduksi hormon kebahagiaan, termasuk apa? Tadi hormon istirahat, melatonin itu. Nah, ini akan dibahas. Nah, ini mind and body. Oke. Ini akan dibahas di 2 hari, 1 hari nanti di hari Sabtu. Apa tuh gestalting, case formulation, energi itu apa, pemetaannya, katarsis bagaimana, ada transpersonal breathing gitu kan. Ini the art of mesmerism gitu kan. Seni menggunakan terapi yang dikenakan oleh Frank Anton Mesmer. Saya nggak bilang magnetism mesmerism ya, tapi ada tekniknya. Ada somatic emotional healing, mindfulness movement, inner healing, sampai yang 12 tahap advanced theta healing. Ini paling penting. Nah, itu ini
akan dibahas di kelas. Tapi sebelumnya ada Bapak dan Ibu yang ingin merasakan gitu kan? Ada yang ingin berpraktek mau jadi subjek? Keren, benjol kepala saya karena kejadian berkurang. Terima kasih Bu Rini, terima kasih. Wah Bu Suci, oke. Oke, ada nggak yang mau ngerasain kata healingnya? Jadi subjek, ada yang mau? Kalau nggak ada kita ketemu nanti hari Sabtu. Kalau nggak ada Sabtu ya terpaksa saya akan buat kelas ini online. Jadi rahasia-rahasia terapi berbasis non-verbal hipnosis. Boleh saya? Oh, oke, Bu Suci, mohon izin Bu Suci ya. Oke, Bu Suci, Bu Suci apa yang ingin dirasakan Bu Suci? Apa yang ingin lebih Ya baik? tadi ada yang nggak nyaman sih lah. Biasa sama pasangan. Oh, oke, baik. Ibu mau lebih apa? Mau lebih nyaman ya? Sedikit sih, cuman ya biasalah ngomong. Nggak enak gitu aja. Jadi ibu maunya lebih apa? Lebih Lebih nyaman, lebih santai aja. Tadi kayak ada tek gitu. ingin lebih nyaman, ingin lebih santai, ingin lebih apa lagi, Bu? Ini Ibu kameranya goyang-goyang gitu ya, Bu ya? Ini dari kemarin, Mas, kenapa ya? Oh, Saya tutup aja gitu kameranya. Nyaman nggak? Ini kita kan mau menyaksikan fenomenanya, Bu. Oke. Pakai HP aja gitu ya. Oh, oke, boleh. Ganti ke HP ya, soalnya itu kedip-kedip terus. Nah, Iya, Bu. saya ganti dulu ya. Baik, ini kita coba demo dulu ya. Kita coba demo. Mas Yudi, saya mau dong, Mas. Itu aja deh yang Oke. saya soalnya kedip-kedip terus. Oke, Bu Sri. Ganti-ganti. Iya, Oke, iya. Bu Sri, halo, selamat malam. Bu, manggilnya apa? Bu Sri ya? Ya, boleh. Oh, Bu Sri di mana Bu tinggal, Bu? Saya di Bali, Denpasar. Oh, baik. Sudah L2 dong? Belum sih. Mau ya? Mau, saya Oke. rencananya mau ambil L2. Oke. Ibu, kita coba latih kepekaan energi dulu boleh ya, Bu ya? Boleh, Oke. semoga bisa. Ibu coba tangannya begini. Tar. Lalu Ibu, oke. Wait. Ya. Saya, ini pakai headset. Aduh. Tangannya Kenapa, gimana, Ibu? Mas? Oke, coba Ibu tangannya begini. Oke. Tangan kiri, kanan? Bebas. Kita mau latih kepekaan energi. Ya. Tangannya begini. Lalu Ibu tangannya gerak-gerakan begini, Bu. Ya, di sini ya, gerak-gerakan. Ada nggak rasa energi di sebelah tangan kiri Ibu? Agak jauh dikit, Bu. Jangan disentuh. Kalau sentuh mah bukan energi. Begini. Bentar. Digoyang-goyang. Tangan kirinya merasa hangat kan? Oh, ini aja dah, lebih Ya, gampang. monggo. Bu, kalau begini angin, Bu. Begini. Nah. Coba naik turun. Tangan kiri Gini. Ibu merasakan energi nggak? Iya, ada sesuatu kayaknya. Ya, bukan di kipas-kipas, Bu. Kalau di kipas-kipas mah angin, Bu. Ntar, Mas. Iya, nggak apa-apa. Gimana? Ya, begini, lalu tangan Ibu begini. Coba, kerasa nggak ada energi yang disalurkan dari tangan kanan Ibu ke tangan kiri? Ini maksudnya gini. Ya, dihalus gitu. Agak mundur, Bu, agak jauh. Tangannya agak begini. Tangan kanannya digeser begini. Ya, oke, boleh. Coba goyang-goyang, silakan. Ada? Ada, Mas Yusdi. Oh, ada. Oke. Bu, oke, terima kasih Bu Sri. Coba tangannya begini, Bu Sri. Tangannya begini yang kiri. Coba ya. Oke, kita latih lagi kepekaan energi, Bu ya. Oke, sekarang tangan saya begini. Saya akan memfasilitasi diri saya untuk mengambil energi semesta. Ya, lagi-lagi, tapi bukan dari saya energinya ya, Bu ya. Saya hanya memfasilitasi energi dari langit, saya akan kirim ke Ibu ya. Tarik nafas. Tangan kiri saya. Oke, apa yang Ibu rasakan? Nggak ada. Lagi ya. Lagi-lagi Bu, terima aja Bu, terima saja. Apa yang Ibu rasakan? Kanan boleh, Mas? Boleh, coba. Bu, saya akan menjadi fasilitator untuk menyalurkan energi semesta ke Ibu ya.
Ya, saya tarik napas, buang napas Nggak apa usah, gimana? rasain nggak. aja. Jika Ibu merasakannya, entah bagaimana, perlahan-lahan badan Ibu mulai goyang dan merasakan hangat. Oke, baik. Terima kasih, Ibu Sri. Oke, Bu Sri, ini apa yang sedang dihadapi dan apa yang ingin Ibu rasakan? Saya bekerja di sebuah perusahaan, Mas. Saat ini saya menghadapi masalah seperti itu. Sebenarnya sih memang di tim kami ada kekeliruan, tapi menurut saya nggak fatal. Itu membuat saya didemosi dan itu membuat saya stres. Saya keseharian tuh bertahun-tahun menghadapi bos saya tuh ada rasa takut gitu loh, Mas. Oke, lalu apa yang Ibu harapkan berubah? Saya berharap berubah, artinya saya sih berharap sebenarnya tidak didemosi ya. Saya berharap saya selalu berani menghadapi atasan saya karena saya setiap kalau bertemu sama dia tuh kok saya takut gitu loh. Saya sama bos saya CEO dia seperti itu. Oke, apa yang dikatakan sama bagian diri Ibu kepada Ibu? Bagian takut itu ngomong apa sama Ibu? Bagian diri Ibu yang takut itu ngomong apa? Begini, ketemu tuh aku bingung, aku harus ngomong apa ya gitu. Kalau dia nanya aku harus jawab apa ya gitu. Oke. Seperti itu di pikiran saya. Saya langsung linglung, bingung gitu. Oke. Ada bagian yang berani nggak? Ada bagian berani. Oke, yang bagian berani ngomong apa itu dia? Saya Iya, bagian berani dalam diri Ibu tuh ngomong apa? ke bos. Ke bagian Ibu. Kan tadi ada si takut ya, si takut yang ngomong. Ngomong apa, takut salah ngomong, takut didemo segala macamnya gitu kan? Tapi di bagian Bu Sri, ada bagian diri Ibu yang berani, benar ya? Saya kalau sama bos lain berani, sama bos ini aja yang saya enggak Oke. berani gitu. Berarti ada bagian yang berani, belum berani memunculkan diri untuk ngomong bagian itu ya? Iya. Oke, baik, nggak apa-apa. Oke, nanti kita akan ngomong sama bagian yang itu, tapi sekarang harapan Ibu adalah Ibu ingin lebih berani ya? Iya, sama Oke, harapannya Ibu pengen lebih apa? lebih berani. Oke, apalagi harapannya? Lebih berani, lebih netral, lebih menerima, lebih memaafkan gitu, atau lebih apa? Oh, saya paling ikhlas memaafkan kalau dalam hal memaafkan. Oke, jadinya Ibu ingin lebih apa? Saya ingin itu berani aja sama Bu CEO-nya dalam hal pokoknya saya kalau ada dia tuh saya nggak tahu tiba-tiba saya merasa khawatir, takut nanti saya ketemu sama dia nanya saya harus jawab apa pada saat punya jawaban sebenarnya gitu saya nggak tahu tiba-tiba takut. Baik. Oke, Ibu, sekarang kalau misalkan dicari di bagian tubuh itu, perasaan takut ketika berhadapan sama bos di bagian tubuh sebelah mana ya? Gimana caranya? Gitu. Ya, dirasain aja, coba ingat kembali ketika berhadapan dengan bos itu. Kan tadi kan Ibu bilang takut ya, takut salah ya. Coba sekarang saya minta Ibu kembali ke sebuah momen itu, berhadapan dengan bos, lalu munculkan perasaan nggak nyamannya. Ada? Itu dalam pikiran saya tuh bingung gitu. Oke, dalam pikiran bingung ya, gitu ya? Ya. Oke, saya hanya ingin Ibu kembali ke momen ketika nggak nyaman, pikiran bingung dan takut tadi ya, bener ya? Ya. Ada nggak sensasi di tubuh yang Ibu rasakan ketika Ibu kembali ke mengalami itu, ada? Ada nggak sensasi? Di tubuh, ketika Ibu berhadapan sama bos, apa sensasi bingung dan takutnya apa? Satu, saya takut ngomong sama dia. Oke.
saya takut ngomong sama dia. Saya menceritakan pekerjaan saya, bercerita kepada dia, dan dia menyanggah dengan dia dengan argumentasinya. Notabene saya di lapangan lebih banyak tahu, dia tidak pernah di lapangan, dia berargumentasi kayak orang berimajinasi itu, seperti itu Mas. Jadi saya seolah-olah kalah jadinya gitu. Di sana saya Oke, kadang-kadang ketakutan itu muncul. oke, baik. Oke, saya coba untuk formulasikan. Jadi, Ibu pengen lebih berani dan tegas ketika berhadapan sama bos dan menunjukkan bahwa Ibu lebih memahami ya. Gitu ya? Ya, betul. Oke, baik. Sekarang Ibu boleh pejamkan mata. Sekali lagi, saya pertegas lagi. Jadi, Ibu pengen lebih berani muncul, ya. Pengen berani lebih muncul, sehingga nanti Ibu bisa lebih tegas ketika berhadapan sama orang itu dan meyakinkan bahwa saya punya kompetensi. Begitu ya, Bu ya? Iya. Oke. Ibu, oke, sekarang gini, Bu. Ya. Ibu tarik nafas. Oke. Tarik nafas. Oke. Sekarang katakan sama diri Ibu sendiri. Oke, saya akan membebaskan diri saya dan memunculkan bagian berani itu. Ikhlaskan, pasrahkan. Oke, pertama Ibu bayangin dulu, Bu. Bayangin ketika Ibu berhadapan dengan bos itu, Ibu Saya memuncul. bayangkan bos. Yes. Heeh. Ibu bayangkan, sekali lagi, Ibu bayangkan ketika Ibu berhadapan dengan bos itu, Ibu berani, tegas, dan menunjukkan kompetensi Ibu. Bisa Ibu membayangkannya? Bisa. Baik, terima kasih. Lalu katakan, bagian berani muncul ketika berhadapan dengan bos untuk berkomunikasi ya. Ngomong sama Ibu sendiri. Bisa? Hai bagian berani dalam diriku. Apa yang saya omongkan? Yes, Ibu ngomong sama bagian berani dalam diri Ibu. Hai bagian yang berani. Kamu muncul ketika berhadapan dengan bos ini agar menunjukkan kompetensi. Oke? Sudah? Oke. Bu, Ya, siap. sekarang sudah menjadi bagian visual dan kata-kata. Sekarang, Ibu lepaskan. Biarkan semesta yang menangkapnya dan biarkan keegoan Ibu yang positif memperkuat posisi itu. Oke. Ibu rasakan energi saya. Dari sini, silakan pejamkan mata. Oke, nanti ketika Ibu sudah niat melepaskan dan semesta menangkapnya, silakan jatuhkan tubuh ke belakang, biarkan semesta mendukung keinginan Ibu, dan biarkan sel-sel di dalam tubuh Ibu itu mendukung niatan Ibu. Lalu semesta di dalam tubuh Ibu dan jiwa-jiwa tubuh Ibu mendukung tujuan Ibu. Sekali lagi, Bu, tapi ketika nanti saya minta Ibu bangun, silakan bangun. Lagi-lagi ya, Diulang jatuhkan. dulu. Oke, Diulang dulu. pelan-pelan. Yes. Diulang. Oke. Diulang, habis itu nanti Mas Sudi bilang saya jatuh. Enggak Gitu. usah, enggak. Saya Oh, cuma bukan. bilang ketika Ibu siap menyerahkan ini sama semesta, lepaskan. Ketika Ibu sudah melupakannya, jatuhkan tubuh ke belakang dan masuk ke dalam kondisi rileks untuk menetralisir. Dapat idenya? Ulang Mas. Aku. Oke. Gini. Ibu sudah membayangkan, Ibu berhasil ngomong sama bos itu, berani? Oke. Saya bayangkan dulu. Sudah kan? Ulang dulu Mas. Oh, oke, pelan-pelan. Baik. Sekarang saya minta Ibu bayangkan dulu ketika Ibu ketemu sama bos. Oke, Ibu berani ngomong, lebih tegas dan percaya diri. Bisa membayangkan situasinya? Saya sekarang berhadapan dengan bos CEO saya. Oke, rasakan percaya diri muncul, berani muncul, sudah? Ya. Oke, baik. Katakan sama diri sendiri, bagian berani dan bagian percaya diri muncul di mana saya membutuhkan kamu. Sudah? Percaya diri. Oke. Dan berani diri muncul. Saya baik. butuhkan. Sekarang Ibu sudah membayangkannya, sudah mengatakannya, saya mau Ibu melepaskannya. Biarkan semesta yang menangkapnya dan biarkan bagian diri Ibu di semesta lain akhirnya mendukung. Ketika Ibu siap, ikhlaskan dan pasrahkan, biarkan sel-sel tubuh Ibu, memahami ide ini dan siap menerimanya. Silakan jatuhkan tubuh ke belakang dan terima energi positif dari saya.
Oke, saat Ibu jatuh ke belakang nanti, biarkan tubuh Ibu merasakan sensasi perbaikan, sensasi percaya diri. Bentar, Mas. Ibu di belakangnya kasur nggak? Jatuh Ya, handphonenya. Saya lagi sakit sebenarnya nih, Mas. Oh, oke. Ini ada tema lain ya. Ada Saya tema demam lain. berdarah. Ya. Oh, oke. Coba ya, siap ya. Nggak apa-apa, nggak usah diulang lagi. Silakan. Oke. Jatuhkan tubuh ke belakang dan nikmati sensasi masuk ke dalam dunia di dalam diri Ibu untuk menetralisir dan memunculkan bagian berani di mana Ibu nanti akan membutuhkannya. Siap? Kapanpun Ibu siap, silakan jatuhkan tubuh ke belakang dan terima energi saya. Siap, Mas. Oke, silakan nikmati beberapa momen. Biarkan sel-sel di dalam tubuh Ibu melakukan regenerasi, hormon-hormon kebahagiaan, oke, dan cakra-cakra positifnya berkembang. Izinkan seluruh tubuh Ibu mengalami perbaikan dan jiwa-jiwa yang tangguh muncul. Energi Ibu lebih baru lagi, sehingga Ibu merasakan menjadi pribadi yang baru setelah nanti beberapa menit Ibu masuk ke dalam kondisi yang sangat luar biasa damai. Oke, rasakan lebih dalam lagi, ketangguhan Ibu muncul. Rasakan setiap energi yang ada di cakra Ibu berubah warnanya menjadi lebih baik. Mulai dari kepala, dada, perut, sampai kaki, setiap energinya akan terbarukan. Setiap energinya menjadi lebih baik lagi. Oke, Bu Sri, terima kasih. Biarkan seluruh sel-sel dalam tubuh Anda memproduksi hormon-hormon positif dan jiwa ketangguhan Ibu muncul. Kesehatan dan kebugaran akan muncul. Oke. Oke, Ibu. Ibu Sri boleh bangun. Tarik nafas yang panjang, Ibu. Oke. Terima kasih banyak. Rasanya luar biasa, Mas. Apa yang dirasakan berbeda, Ibu? Aduh, saya merasa seluruh tubuh, tangan, kaki itu kok kayak dia ada sesuatu berjalan ya di telapak tangan saya itu, kok kayak ada apa gitu berjalan dari kaki sampai ke paha itu. Wah, Apa sekarang tuh? apa yang dirasakan Ibu sekarang? Saya merasa lebih baik, Mas. Wah, terima kasih. Tepuk tangan buat Bu Sri.
Terima Yang kasih saya dipertemukan sama Mas Yudi hari ini. oh saya Bu yang dibutuhkan sama Ibu Bu. Tidak, saya sebenarnya sakit nih Mas, ada Semangat demam Bu, berdarah. semangat. Oke. Terima kasih ya Bu Oke, Sri ya. teman-teman, iya ya Mas Yudi, terima kasih Semangat Ibu. banyak. Iya, terima Oke, kasih. baik. Mungkin tadi Ibu sempat Izin, bertanya Pak. gitu. Izin Ibu- Pak, Iya Bu. Bu, dari Pekanbaru Pak. Saya izin- Deliana dari Pekanbaru. saya izin jelaskan dulu ya Bu. Iya, Jadi tadi ketika Ibu tanya kok ada yang berjalan di tubuh. Tadi kita sudah sepakat di awal ya bahwa psikoterapi itu adalah komunikasi antara sel. Adanya neurotransmitter itu dari sisi saintifiknya. Tapi kalau dari sisi energi ya mungkin kepekaan Bu Sri-nya yang memang peka. Terima kasih Ibu yang sudah bekerja sama ya Bu. Tepuk tangan buat Bu Sri. Tapi memang seperti itu Mas Yudi. Ada kayak semut itu jalan seperti semut gitu di tangan saya gitu. Itu ajaibnya Bu, ajaibnya tubuh manusia gitu, Bu. Ajaib tubuh manusia. Di tangan saya. Kalau biasanya tangan kiri saya yang kayak ada semut tuh, saya pasti dapat uang gitu biasanya. Amin, amin, amin. Ini kok seluruh tubuh saya, kok rasanya ada kayak semut-semut gitu, kayak semut kecil itu gitu. Kalau di kelas itu Bu yang tema-tema traumatik biasanya tubuh akan ngasih respon Bu. Misalkan di energi ada energi yang terhambat di salah satu tubuh dia akan goyang-goyang biasanya Bu. Jadi ngelepasin gitu. Kalau dalam tema-tema traumatik ya. Itu. Jadi tubuh yang memang punya kan gini, kita kan sepakat ya. Ada kecerdasan pikiran, ada kecerdasan emosi, ada kecerdasan tubuh. Nah, konsep advanced theta healing ini adalah tadi mengaktifasi kecerdasan tubuh tadi. Ya tentu pintunya ada pintu persepsi dan energi. Terima kasih Ibu Sri. Ada ya Master, itu Master mau izin. Izin Master. Izin dilakukan sendiri nggak, Master? ini Bu Deliana gimana Bu Deliana tadi? Dari Pekanbaru Pak. Ya Bu Deliana bagaimana? Bantu saya Pak, kecemasan saya karena penyakit saya kan diabetes, kolesterol tinggi. Kami keturunan Pak. Adik saya cuci darah akibat diabetes. Kecemasan saya, bantu saya Pak. Oke, Ibu sudah ikut L2 Ibu? L1 Pak. Oh iya. Rencana ikut terus, lanjut terus saya Oke, sampai L4. baik. Terima kasih Ibu Deliana. Bu, sekarang saya boleh tanya Bu, tingkat kecemasan Ibu dari nomor 1 sampai 10 di nomor berapa Bu? Mungkin 8 Pak. Oke. Udah kurang biasanya sebelum saya ikut ini alumni ini 10. Ini selama saya udah ikut ini mungkin 8 Pak. Oke Bu, boleh tahu Bu apa persisnya yang buat takut cuci darah. Ibu sekarang sudah menjalani cuci darah? Abang saya cuci darah, adik saya cuci darah. Saya tahu kan kalau diabetes ini pembunuhnya Pak. Jadi saya cemas terus Pak. Oke. Jelek belum ya Bu? Oke Bu. Nggak bisa tidur. Oke. 5.500. Ini Bapak dan Ibu mohon izin dibantu. Habis tuh. Oke. Ibu ketika di kelas sudah menyampaikan tentang terkait ini Bu? Iya Pak. Sudah ngomong sama tenernya? Udah Pak. Lalu apa yang Ibu lakukan? Ya, udah mulai berkurang Pak. Oke, Ibu boleh tahu nggak Bu? Sekarang kalau Ibu ngerasain cemas, ada nggak bagian tubuh Ibu yang merasa cemas sekarang? Kalau ingat lagi ketakutan itu? Terasa dingin Pak, lemas gitu Pak. Dari lutut sampai apalagi tangan kiri. Kebas nih Pak. Oke. Bu, boleh nggak kita nanti komunikasi di luar ini gitu? Karena ini kan materi review gitu ya Bu. Saya khawatir kepanjangan gitu. Jadi nanti kita bisa ngobrol Ibu lewat WA untuk diskusi dulu atau lewat Zoom. Karena ini tema-temanya yang saya pikir harus bertemu. Nanti mungkin Ibu waktu di kelas L1 sama Pak Budi atau sama Pak Afif Ibu? Afif. Oke, Bu, boleh nggak tangannya begini Bu? Oke, dua-duanya Bu, dua-duanya. Ini. Ya. Nah, di sini, Bu. Kita akan menggunakan pendekatan lain nih. Namanya teknik mirror hand. Teknik tangan sakti lah, ya.
Bu, sekarang saya minta Ibu, oke, ngelihat tangan kiri Ibu boleh? Oke. Ibu bayangkan tangan kiri Ibu itu mewakili perasaan-perasaan tadi, Bu. Perasaan cemas, perasaan takut, perasaan khawatir, atau mewakili perasaan-perasaan gak nyaman. Bisa, Ibu? Bisa, Pak. Baik, terima kasih. Bu, sekarang Ibu coba ke tangan kanan. Ibu lihat tangan kanan. Di tangan kanan itu adalah mewakili bagian kreatif diri Ibu. Bagian kreatif itu adalah bagian yang misalnya menjaga pola makan, ketenangan jiwa, ketenangan hati. Bisa, Ibu? Bisa, Pak. Oke, ulang lagi. Ke tangan kiri. Tangan kiri mewakili perasaan-perasaan yang nggak nyaman, cemas, takut. Oke, Ibu perhatikan tangan kiri Ibu. Temui, lihat tangan kiri Ibu. Oke, Ibu boleh pejamkan mata. Boleh pejamkan mata, Ibu? Oke. Sekarang di tangan kiri Ibu, coba Ibu lakukan refleksi. Lihat ke diri Ibu, apa hal-hal positif yang bisa dipelajari. Ambil sebanyak-banyaknya hikmah yang muncul dari perasaan cemas, dari perasaan takut, dari perasaan gak nyaman. Ambil apapun nilai-nilai yang mengganggu dan membelenggu Ibu. Ambil nilai positifnya di tangan kiri itu. Tarik nafas pelan-pelan Ibu, tarik nafas, buang nafas. Oke, di tangan kiri, ambil sebanyak-banyaknya hikmah positif, makna positif. Yakinkan, yakinkan bahwa ada kuasa Tuhan di situ. Dan katakan kepada bagian itu, hai bagian diriku yang cemas, hai bagian diriku yang takut. Tanyakan apa yang kau inginkan dariku. Apa yang kau inginkan dariku? Lalu katakan seperti ini, hai bagian yang cemas dan takut, mari kita bekerja sama untuk sama-sama menjaga kesehatan. Oke, sekarang perlahan-lahan Ibu, turunkan tangan kiri perlahan-lahan ke bawah. Oke, sekarang Ibu ke tangan kanan, Bu. Lihat ke tangan kanan. Tangan kanan ya. Lalu tanyakan sama bagian kreatif Ibu. Hai bagian diriku yang kreatif, berikan aku solusi apa yang perlu aku lakukan untuk menghadapi situasi ini. Untuk menghadapi situasi ini. Oke, silakan tunggu sebentar. Kira-kira bagian kreatif Ibu memberikan jawaban apa? Ibu harus melakukan apa? Sudah? Tanyakan sekali lagi. Hai bagian kreatif dalam diriku, berikan aku solusi bagaimana aku menghadapi situasi ini. Bagaimana aku menghadapi situasi ini. Oke, tunggu pelan. Tarik nafas. Jika sudah ada jawaban dari bagian kreatif Ibu, silakan turun perlahan-lahan tangan kanannya, Bu. Baik, oke. Terima kasih Ibu, rupanya sudah menemukan. Sekarang, Bu, Ibu lihat ke tangan kiri lagi. Tangan kiri tadi, sudah di bawah. Di bawah tangan kirinya. Ya. Katakan sama bagian itu, hai bagian diriku yang cemas, hai bagian diriku yang takut. Aku memahami kehadiranmu. Aku memahami kehadiranmu. Mari kita bekerja sama. Mari kita bekerja sama untuk lebih sehat dan bugar. Mari bekerja sama dengan sehat dan bugar. Sekarang ke tangan kanan. Ke tangan kanan. Katakan, hai bagian kreatif diriku. Hai bagian kreatif kanan Diriku. tangan kananku. Dukung aku. Dukung aku. Untuk menjadi lebih tenang, lebih rileks dan lebih santai. Menjadi lebih tenang dan sabar. Dan aku memahami. Dan aku memahami. Kuasa Tuhan ada di balik semua ini untuk aku lebih sehat. Semua ini aku lebih sehat. Oke, sekarang Ibu satukan kedua tangan Ibu seperti ini. Kedua tangan Ibu satukan, tarik nafas. Katakan kepada kedua bagian itu, mulai sekarang seterusnya, saya menjadi lebih sehat dan lebih bugar. Saya lebih sehat dan bugar. Dan saya memahami. Saya memahami. Kuasa Tuhan akan membantu saya menjadi lebih baik lagi. Oke, tarik nafas Ibu.
Tarik nafas, buang nafas. Saya hitung sampai 5. Silakan tarik nafas dan Ibu akan menjadi lebih segar dari sebelumnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, terima kasih Ibu Deliana. Sekarang apa yang dirasakan? Gila, Pak. Hah? Ringan, Pak. Ringan tangannya. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Nanti kita bisa ngobrol lagi ya, Bu ya. Saya ada di WA grup. Ibu di grup WA ada? Di grup WA mana? Pekanbaru, Pak. Oh, Bimbel atau Pekanbaru? Berarti udah lama ya? Bimbel. Baru, Pak. Baru. Oh, Bimbel berapa, Bu? Tanggal 15. Bimbel 3 ya? Tanggal 15 Januari. Oke. Nanti kita Nomor bisa Bapak ada, Pak? saya ada di grup, Bu. Saya ada di grup kok. Yusdi. Pak Iya, Yusdi. Pak Yusdi. Oke, terima kasih ya Ibu ya. Sehat terus ya Bu ya. Makasih ya Pak ya, bantuannya Pak ya. Baik, baik. Terima kasih. Semoga Bapak juga sehat ya Pak. Ya, Ketemu sama-sama Ibu. Siap. Jumpa lagi, Pak. Siap, nanti kita ngobrol lagi. Oke, tepuk tangan buat Bu Deliana yang sudah mau berkomunikasi. Oke, Bapak dan Ibu, barusan memang enaknya offline gitu. Kalau offline kan ada rekonsiliasi memori, ada rekonsiliasi ego state gitu kan, ego personality, jadi semua diedukasi gitu kan. Memang konsepnya lagi-lagi yang sudah saya sampaikan di sini konsepnya adalah ini. Mana nih? Oh sorry, konsepnya adalah ini nih, kelihatan nggak? Ini ya, dari mind, body sampai sel-sel itu. Jadi memang perlu diulang-ulang ya Bu Deliana nanti afirmasinya ya. Oke, Bapak dan Ibu, mungkin itu nanti enaknya sih memang kelas ini offline gitu. Kalau orang merasakan langsung gitu kan, termasuk bagaimana fenomena magnetism, mesmerism, energi apa yang kita gunakan. Monggo silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Lama juga saya berkomunikasi ya. Ada yang ingin ditanyakan Bapak dan Ibu? Tadi kalau untuk melakukan sendiri gimana ya, Master? Di kelas Ibu dikasih tahu Ibu. Siap. Makasih, Master. Makasih Bu Sari. Iya. Oke. Oke, Bapak dan Ibu. Pak Hendra ingin bertanya Pak Hendra. Raising hand ya Pak Hendra ya? Izin Master mau nanya nih. Silakan Pak. Kayak tadi saya anggap itu adalah bagian dari ego state terapi ya. Kalau kita memanggil dua dari bagian diri yang berbeda, efeknya gimana ya? Kalau tadi saya lihat kita melihat kayak konsep mirroring dari hasil terapi pasiennya, kalau kita induksi secara dalam di level somnambulism dan kita panggil ego state masing-masing dirinya, efeknya lebih dahsyat yang mana ya Master ya? Izin ya, mohon sharing pengalaman. Tadi makasih Pak Hendra. Tadi pengembangan aja gitu kan, pengembangan gitu kan. Jadi sebenarnya kalau mau pakai theta healingnya murni nggak pakai bagian itu. Cuman tadi jadi ketika pre-talk-nya sama Bu Sri itu kan dia ngomong kan aku takut gitu. Kalau takut kan dia berarti ngomong ada bagian diri yang takut kan ya. Saya improvisasi, sebenarnya improvisasi. Berarti kalau ada bagian yang takut berarti ada bagian yang berani. Nah, bagian yang berani itu kita libatkan dalam proses terapeutiknya. Kan perlu dialog, Pak. Iya, jadi setuju. Beruntung yang sudah belajar ego state akhirnya memahami nih, kalau ada bagian ini tinggal nanti kan dia nggak menyadari tuh kita sedang apa? Kita sedang ngajak komunikasi antar ego personality itu. Akhirnya dengan konsep tadi dia membayangkan, lalu setelah membayangkan dia bisa afirmasinya. Jadi karena pendekatan saya resource terapi, saya belajar resource terapi, saya lebih banyak menggunakan itu, Pak. Tapi kan kalau kan nggak semua, Pak, nggak semua terapis menggunakan ini gitu. Yang paham aja, mungkin kalau Bapak paham, berarti ada bagian yang takut, nggak mungkin dong, nggak ada bagian yang berani. Kan kita punya sisi gelap ya, punya the shadow, punya archetype. Nah, ego personality itu kita manfaatin. Sebenarnya itu sih saya manfaatin. Jadi kalau di Theta Healing nggak diajarin, Pak. Ini lebih ke improvisasi saya karena sifatnya kan pengen demo kan. Nah, kalau di kelas ya tetap ada gerakan-gerakan atau ada teknik-teknik induksi yang sifatnya non verbal.
Oke. Wah, Oke. luar Makasih. biasa Pak Hendra pertanyaan. Terima kasih Pak Hendra. Makasih Pak Master ya. Salam kenal. Nah, Sehat dari mana Pak selalu. Hendra? Dari Batam. Wow, mantap. Salam Pak, salam. Salam. Sehat Terima selalu ya kasih. Master ya. Sama-sama Pak Hendra juga. Yo, izin pamit. Siap. Oke, ada lagi? Oke, jadi Bapak dan Ibu yang jadi kelas ini saya buat offline. Kenapa offline? Karena kalau offline itu interaksinya pasti banyak. Kayak tadi ada improvisasi gitu kan. Karena kalau di online terbatas, benar terbatas. Saya menarik sekali gitu kan kalau memang tujuannya goalsnya hanya untuk edukasi ya saya buat online. Itu enak, senang banget saya. Peserta duduk diam saja. Tapi saya lebih suka yang bertatap wajah, interaksi kayak tadi ke Pak Hendra. Oh, Mas kok pakai ini? Oh, kan berarti ada hal-hal temuan-temuan baru gitu kan, psikoterapi namanya juga. Nah, jadi kelas ini rencananya akan diselenggarakan di hari Sabtu ini, tanggal 28 di Jakarta tentunya. Ya kita akan ngomongin banyak tentang bagaimana konsep magnetism, mesmerism, framingnya, suwung, lalu nanti ada somatic emotional healingnya, ada tahapannya. Itu akan kita bahas di kelas offline. Oke, mungkin Bapak dan Ibu, ini ada Mas Umam untuk pendaftaran, silakan. Mas Umam, maaf mengganggu waktunya sampai jam 9:30. Bapak dan Ibu, jika ada pertanyaan nanti monggo di grup. Saya ada di WA IHC itu dari Aceh sampai Papua. Saya terbuka dengan komunikasi. Saya pun ada di grup Bimbel 1, Bimbel 2, Bimbel 3. Jadi dengan senang hati saya berkomunikasi. Ini ada beberapa nama yang sudah lama nggak muncul nih, ada Bunda Bu Iva nih. Halo Bu Iva, selamat malam, menyimak ya. Oke, itu Bapak dan Ibu. Kalau nggak ada pertanyaan, terima kasih. Salam sehat. Mas Umam, monggo silakan saya kembalikan ke Mas Umam. Terima kasih Mas Yusdi yang luar biasa sekali. Oke, Bapak Ibu semuanya, mungkin dari beberapa penyampaian materi pembuka tentang kelas Advanced Theta Healing, tentu di review malam hari ini sungguh sangat singkat sekali kalau untuk membahas tentang kelas Advanced Theta Healing ini, sehingga mungkin perlu ada yang ditanyakan lagi ke depannya atau besok. Silakan bisa menghubungi Mas Yusdi langsung ataupun melalui kita di customer service dari IHC. Sebelum kita mengakhiri kelas pada malam hari ini, mungkin Bapak Ibu yang mau bertanya silakan. Satu pertanyaan lagi kalau ada. Ya, lembaga olah pikir Indonesia aja. Kalau memang salam kenal Mas Yudi, terima kasih atas Oke, baik. Baik, mohon maaf ya Bapak Ibu jika ada kesalahan. Semoga kita bisa berinteraksi lebih banyak di offline. Mas Umam terima kasih, Bapak Ibu mohon maaf. Bu Sri terima kasih, Bu Deli terima kasih, Bapak dan Ibu Terima selamat kasih, malam. Mas Terima Yudi. kasih Mas Yusdi. Sekali lagi kami informasikan Bapak Ibu semuanya, untuk kelas Advanced Theta Healing akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2020. Kelasnya Ini offline offline ya, ya Mas? Bapak Ibu di Jakarta, di Hotel Mercure Jakarta Kota. Mungkin bagi Bapak Ibu yang berkenan ikut atau mungkin yang ingin menanyakan tentang lebih dalam tentang program knowledge-nya bisa menghubungi kami di call center IHC maupun dari customer service IHC. Sekian Bapak Ibu semuanya, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kurangnya penyambutan dan fasilitas yang kami berikan dari IHC, kami mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima Selamat kasih. malam, Pak Bapak Ibu. Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, Mbak Terima kasih Dwi Mas ya. Umar. Terima kasih Mas Terima Yusuf. kasih Mas Mr. Yusri. Yusri. Terima Mas kasih Mas Yusri. Imam. Tetap sehat. Terima kasih. Kita tunggu di kelasnya ya Bapak Ibu di hari Sabtu. Sampai Daftar jumpa. Ibu Bapak. Keren Ya, loh. insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum. Sampai ketemu di Jakarta Bapak Ibu. Makasih Ketemu ya di Mbak Terima Dwi ya. kasih. Mbak Dwi. Kita bertemu di Hotel Mercure pada hari Sabtu besok. Mbak Dwi baru pulang nih. Iya tadi Mas. Itu ada materinya Mbak Dwi, maaf ya, saya comot Enggak ya. apa-apa, keren. Keren tau. Iya, iya, iya.